See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawati, kembali lagi bersama saya Rizwanda Pramarta dalam episode Kamis Misteri. Pada episode ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman dari salah satu warga Desa Sukawati, di mana di tempat ia bekerja dan melihat penampakan sosok misterius di tempat tersebut. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama. Ternyata bangunan yang terlihat cantik dan menarik dari luar gak menjamin kalau kita itu akan nyaman kerja di dalamnya. Dan hal itulah yang pernah saya alami. Dulu saya sering banget lewat di kawasan itu. Ada sebuah bangunan yang kalau menurut saya pribadi, bangunan itu mirip banget sama bangunan-bangunan di Korea. Bangunan yang unik, eksentrik, pokoknya beda. Dan cuman ada satu-satunya di kota tempat saya tinggal. Dulu saya bekerja sebagai kurir paket dan selalu nganterin paket ke kompleks perumahan itu. Tapi nggak pernah nganter paket ke bangunan itu. Sampai saya tuh bingung. Apakah itu rumah? Tapi kok benar-benar teduh karena banyak banget pohon-pohon bambu Cina yang mengelilingi bangunan itu. Sampai akhirnya saya resign jadi kurir setelah hampir 5 tahun jadi kurir. Dan saya ngelamar-ngelamar pekerjaan lain. Gak tahu, mungkin Allah itu mau jawab doa saya. Ternyata bangunan yang saya lihat selama ini ketika nganter paket adalah bangunan yang unik, menarik, dan bikin saya bertanya-tanya dalamnya itu seperti apa. Ternyata sedang butuh seorang office boy. Nah, malahan gajinya itu bisa dibilang sedikit lebih tinggi. Tapi rasa penasaran saya akhirnya terjawab, dan itulah yang membuat saya senang. Saya kerja di sana mulai dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Karena kantor itu bukannya hanya di jam itu saja. Saat itu saya terpukau dengan desain interior, eksterior, sampai-sampai saya itu nggak habis pikir. Jadi dia itu seperti rumah kaca yang berbentuk kubus. Nah, di sekelilingnya ada pohon bambu Cina. Tempatnya itu adem, dingin. Di bagian luarnya seolah-olah titik itu nggak tersentuh sinar matahari sama sekali. Awal-awal kerja ya biasa saja. Saya semangat ketemu teman-teman baru, ketemu pekerjaan baru. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri untuk bekerja dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin. Sampai akhirnya setelah 3 bulan saya bekerja, saya mulai bertemu sesuatu dalam tanda kutip. Saat itu di penghujung bulan, beberapa orang karyawan lembur. Otomatis saya diminta untuk lembur juga. Saya biasanya membelikan makanan dan camilan juga. Membantu mereka untuk misalnya ada berkas-berkas yang harus difotokopi. Nah, saat itu bangunan 4 lantai itu sudah gelap. Lampu-lampunya nggak menyala dengan terang benderang. Jadi di sekelilingnya hanya ada lampu taman yang berbentuk bundar saja. Saat saya mulai keluar dari perkantoran itu, saya berjalan ke sisi samping parkir untuk memberikan beberapa pesanan. Nah, saat itu tiba-tiba saja ada mbak-mbak. Saya jarang dan bisa dibilang gak pernah melihat mbak-mbak itu di kantor sebelumnya.
Dia memakai baju cheongsam warna biru. Di bagian depannya itu gambar merak. Rambutnya panjang lurus. Kelihatannya wajahnya itu wajah oriental. Dan beliau ini wangi banget. Dia panggil saya. Abang mau kemana? Mau ke depan, Ci. Mau beliin pesanan teman-teman, jawabku. Karena memang perkantoran itu untuk ke jalan utamanya jauh, sementara tidak ada angkutan umum yang lewat ke sana. Terus mbak-mbak tadi bilang kepada saya, boleh nggak saya minta anterin ke depan? Oh iya, boleh Ci. Karena pikir saya, Cici itu ada di perkantoran itu. Ya otomatis mungkin itu karyawan di lantai lain. Sementara saya kan tugasnya itu di lantai 1 dan lantai 2. Nah, saat saya sudah mengenakan helm, saya tawarin si Cici untuk pakai helm juga. Tapi ia menolak. Di depan aja kok bang, gak usah pakai helm, kata dia gitu. Dia duduk menyamping dan saya gak merasa keberatan. Motor mulai berjalan dari luar kantor menuju ke depan. Waktu itu jalanannya cukup gelap. Lampu-lampu jalan gak seterang benderang seperti di jalan besar. Biar kata itu rumah-rumah mewah, lampu-lampunya kan cuma sampai sebatas pekarangan rumah mereka saja. Jadi suasana di situ sedikit agak remang-remang. Nah, di situ Cici diam saja. Saya juga diam. Saya nggak banyak ngomong karena baru kenal. Takutnya saya lancang. Tapi selama saya berboncengan dengan Cici itu, saya merasa kayak ada angin yang berputar-putar di belakang leher saya. Sampai menelusup masuk ke dalam pakaian kerja saya. Biasanya kan ya angin-angin berhembus aja menerpa wajah, menerpa rambut. Tapi malam itu kayaknya beda banget. Saya sempat berpikir, apa mungkin saya demam? Karena saya merasa badan saya menggigil. Nah, setelah sampai di jalan depan, si Cici ngucapin terima kasih karena saya buru-buru mau beliin pesanan makanan. Setelah si Cici ngucapin terima kasih, saya nggak lihat lagi si Cici yang sudah di jalan raya itu. Apa mungkin dia pesan taksi? Atau mungkin dia naik apa? Saya juga nggak tahu. Saya langsung ke warung ayam bakar, beliin beberapa pesanan, dan waktu itu langsung pulang karena memang tempat yang dituju itu hanya satu tempat. Nah, berselang 3 jam kemudian, saya sudah mulai selesai pekerjaan. Satu persatu teman kami mulai pulang. Otomatis yang paling belakangan pulang itu ya saya dan petugas keamanan di kantor. Sampai bulan depannya lagi saat kembali lembur. Ternyata memang setiap di akhir bulan, mungkin di sekitar tanggal 30, tanggal 31, kantor itu selalu lembur. Saya kebagian untuk tugas di lantai 3 dan 4. Waktu itu saya di rolling sama petugas OB yang lainnya. Karena saya ingat, saya cari-cari tuh Cici cantik yang pernah minta tumpangan sama saya. Tapi saya cari kesana kemari tidak ada. Oh, pikir saya mungkin si Cici sudah resign. Nah, saat saya lembur itu gak ada yang minta dibeliin makanan. Karena kebanyakan karyawan di lantai 3 dan 4 mereka punya langganan sendiri untuk nganterin makanan. Jadi ya
udahlah. Nah, waktu itu bos saya nyuruh untuk bersihin lift kotak. Lift kotak yang ada di sisi utara dan sisi selatan. Lift kotak itu sendiri ada 6 jumlahnya. Dan di masing-masing mata angin utara dan selatan. Menurut saya liftnya itu mewah banget dan megah. Kemudian saya mulai membersihkan lift yang ada di lantai 3. Dan seketika saya mencium aroma yang gak asing. Aroma yang pernah saya cium. Entah itu aroma parfum atau aroma sesuatu, tapi bikin saya merinding. Memang di lantai itu ada orang-orang yang sedang kerja lembur, tapi jaraknya terpisah dengan koridor panjang dari tempat saya bertugas. Saat saya sudah keluar dari kotak lift dan berniat untuk membersihkan kotak lift lainnya, di sekitar lift kotak itu ada semacam tanaman bunga-bunga plastik. Nah, saya juga membersihkan tanaman-tanaman itu karena terlihat berdebu. Tiba-tiba lift kotak yang ada di sebelah saya itu seketika naik turun. Tapi tidak ada seseorang yang naik atau diantar lift itu. Saya pikir atau error atau mungkin apa. Kemudian saya bergegas telepon teknisi. Kok liftnya naik dan turun dengan sendirinya? Terus teknisi itu tanya kepada saya, "Kamu lagi ada di lantai berapa?" "Ini saya di lantai 3, ucap saya begitu. "Ya udah, nanti setengah jam lagi saya ke sana," katanya. Saat saya baru saja nutup telepon, tiba-tiba lampu kantor itu kayak entah sepaning rendah, entah memang mau mati lampu. Tiba-tiba kayak lampunya itu padam, hidup, terus padam lagi, kemudian meredup sampai beberapa kali. Nah, ketika lampu itu hidup, sekelebat saya melihat cici-cici yang pernah minta antar sama saya. Dia pakai baju yang sama, warna biru dengan motif merak di depannya. Tapi bedanya, si cici itu kayak badannya cuman sampai setengah. Cuman sampai di pinggang dan di atas kepalanya. Bagian bawahnya itu entah kayak bajunya berjumbai-jumbai atau memang dalam pandangan saya itu motifnya seperti itu. Nggak tahu juga, karena nggak begitu jelas. Tapi memang setengah badan saja. Dan saat saya melihat itu dari wajahnya yang cantik, tiba-tiba ia berubah jadi gepeng, berdarah-darah, dan ia terus berusaha mendekat ke arah saya. Tangannya itu kayak terjulur. Dan seketika waktu itu saya kalang kabut, panik dan ketakutan. Dalam ketakutan seperti itu, tiba-tiba saja lampu kembali menyala dan teknisi yang saya hubungi tadi datang. Sebut saja namanya Wawan. "Woi bro, kenapa?" tanya si Wawan. Saat saya ketakutan pucat, terus nunjuk-nunjuk ke satu titik di ujung koridor. Wawan cuma tersenyum. Lalu ia membantu saya bangun. Dan menurut cerita Wawan, ternyata memang terkadang ada penampakan cici-cici setengah badan di area sini. Tapi kalau menurut saya, itu memang jin yang menyerupai. Tapi kita kan memang hidup berdampingan dengan mereka. Ya, mau apa lagi? Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast
@ceritahoror@gmail.com.